Panggilan yang ketiga dari langit yang keempat. Abna sittin, wahai orang yang usianya udah 60. Kalau tadi panggilan buat yang usianya 40, panggilan kedua buat usia yang 50, panggilan ketiga buat usia yang 60. Kalau mobil umur 60 tahun jadi barang antik, mobil antik. Kalau manusia usia 60 bukan antik lagi, udah banyak penyakit. Maka kalau udah usia 60 di panggilan yang ketiga pada langit yang keempat, la uzra lakum, jangan banyak alasan. Ya gua udah tua, usia udah 60. Kalau baca Yasin malam Jumat di An-Nur sama Ustadz Musahwan, gua udah kagak bisa lihat. Emang kemarin waktu ngeliat Quran kemana aja? Maka kalau udah usia 60, la udra lakum, jangan banyak alasan. Jangan ngingetin dunia. Ingetin tuh barang antik udah tua, dikit lagi disimpan. Mobil tua kan disimpan tuh. Barang antik disimpan. Manusia yang udah usia 60 dikit lagi disimpan. Kalau ngikutin umur Nabi, kalau udah 60 3 tahun lagi. Hadis yang ke 251. Halaman 30. Hadis yang ke 251 halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min khalilin makirin ainahu taryani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adzaaha. Masih di dalam hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Tempat kita perlindungan yang kokoh, yang kuat. Kalau kita berlindung sama pejabat, jabatannya selesai, sudah tidak kokoh lagi tempat kita berlindung.
Jika kita berlindung sama orang kaya, ketika orang kayanya jatuh miskin, nggak bisa lagi kita berlindung. Ini yang kita mintakan perlindungan yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha kokoh. Aku berlindung kepadamu min khalilin makirin, dari sahabat, dari teman yang suka menipu. Ada nggak teman yang suka menipu? Maka Nabi perintahkan kita umatnya, kalau ada teman yang suka menipu, jangan digauli, jangan ditemani. Karena jika kita berteman, bersahabat dengan orang yang suka menipu, kita akan dipengaruhi sifat buruknya itu. Ibarat orang membawa obor, bakal terkena percikan api atau terkena asap dari obor tersebut. Maka kata Nabi, la tashab, janganlah kalian bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang yang seiman, yang memiliki rasa takut kepada Allah, tidak berani berbuat yang dilarang oleh Allah. Maka kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup sezaman dengan aku, semasa dengan aku, yang bersahabat dengan Nabi. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau naik bus 7 jam, Nabi naik onta dari Mekah ke Madinah. Kalau naik bus 7 jam dalam kecepatan tinggi. Kalau naik onta berapa hari itu? Mekah, Madinah, Jakarta, Surabaya. Perjalanan yang jauh melelahkan, karena bersahabat dengan Nabi. Sampai di Madinah, itu penduduk Madinah berebut minta rumahnya disinggahi. Tapi kata Nabi, aku akan singgah mengikuti ontakku. Ontaknya berhenti di rumah Ummu Ma'bad, seorang ibu yang sudah tua. Onta tiba-tiba berhenti di situ. Rasulullah begitu ontaknya turun, bertanya dengan sang ibu yang namanya Ummu Ma'bad, adakah air yang bisa aku beli? Adakah roti yang bisa aku beli? Saat itu musim kemarau yang berkepanjangan. Kata Ummu Ma'bad, alhamdulillah aku mendapatkan rezeki, kau bisa
singgah di rumahku walaupun aku tidak punya apa-apa. Lalu apa yang kau punya? Ya Rasul, karena ini kemarau berkepanjangan, aku biasa punya ternak banyak pada mati. Tinggal beberapa tuh kambing di belakang rumah, kurus-kurus. Kata Rasulullah, hai Ummu Ma'bad, aku minta izin untuk mengusap kambingmu yang kurus. Begitu diusap kambing yang kurus, seketika gemuk. Yang tadinya kurus tidak ada air susunya, itu kambing kembali seperti biasa. Maka tamu-tamu sahabat-sahabat Nabi bisa mendapatkan air susu kambing yang Nabi usap, milik Ummu Ma'bad, bersahabat dengan orang yang Allah jadikan utusan Nabi, memiliki keberkahan. Itu kambing yang kurus, tak ada air susunya, begitu Nabi usap, gemuk, air susunya banyak. Berita itu viral, rame, Rasulullah ada mampir di sana. Akhirnya semua penduduk Madinah berlomba untuk bisa rumahnya disinggahi Nabi. Karena banyak yang minta, akhirnya Rasulullah bilang, nanti aku ikut, ontaku berhenti di mana? Ya Rasul, nanti kalau ontamu tidak berhenti, aku dapat apa darimu? Maka Rasulullah membagikan rambutnya. Mau bagi duit nggak punya dirham, mau bagi baju nggak banyak punya baju, tapi rambut Rasulullah banyak, maka dikasih tuh. Yang paling banyak dapat sahabat Khalid bin Walid, jenderal perang, setiap pertempuran nggak pernah kalah karena dia selalu memegang rambutnya Rasulullah. Rasulullah jalan lagi setelah memberikan rambutnya itu kepada orang yang minta berkah. Mau dikasih baju nggak punya, mau dikasih duit nggak punya, tapi Rasulullah punya rambut. Itu Khalid bin Walid. Dalam setiap pertempuran Allah beri kekuatan karena berkah rambutnya Rasulullah. Itu rambut terus dijadikan warisan kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada para imam mujtahid, para imam mazhab. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu di antara 4 imam mazhab, ketika dipaksa oleh raja yang zalim, pemimpin saat itu, Imam Ahmad dipaksa untuk memberikan pernyataan kalau Al-Quran itu bukannya wahyu tapi makhluk. Itu Imam Ahmad disuruh ngomong sama raja, Al-Quran itu bukan wahyu tapi makhluk. Ditolak ajakan tersebut oleh Kiai Haji Abdus Somad, oleh Imam Ahmad bin Hambal. Makanya karena dia tidak mau memenuhi permintaan penguasa, dijebloskan
ke dalam penjara. Ketika disiksa itu, Imam Ahmad bin Hambal memegang rambutnya Rasulullah. Sekeras apapun itu cambukan, siksaan, tidak dirasakan sakit oleh Imam Ahmad bin Hambal. Disaksikan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal melihat ayahnya disiksa oleh penguasa. Disuweb. Pokoknya disiksa dah. Semakin keras siksaannya, semakin kencang kepalan tangannya, di dalam ada rambut Rasulullah. Akhirnya selesai penyiksaan, itu petugas bingung, ini ulama kok disiksa kagak mati-mati. Udah diapain aja selamat terus. Diracunin selamat juga. Anaknya tanya, ayah, apa yang kau pegang saat kau disiksa oleh petugas penjara? Kata Imam Ahmad, aku memegang warisan dari leluhur, ini rambutnya Rasulullah. Maka sekarang masih ada tuh di Depok, ada museum. Kalau kita datang ke sana, kita bisa melihat rambutnya Rasulullah, piring yang digunakan makan oleh Rasulullah, sendal, tombak, dan yang lain-lain. Ada di Depok museum, tempat penyimpanan peninggalan barang berharga milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, bagaimana itu hukumnya? Tidak mengkultuskan? Enggak. Itu adalah keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah. Ontaknya jalan lagi ke rumah seorang warga, minta disinggahi rumahnya. Karena kemarau yang berkepanjangan, itu rumah warga nggak punya air. Akhirnya sumurnya diginin oleh Rasulullah. Begitu diludahi, itu sumur penuh dengan air. Kalau tadi padang pasir, debu semua. Jalan lagi Rasulullah. Sampai lagi di rumah warga, bilang Rasulullah, alhamdulillah kedatanganmu ke Madinah membawa berkah. Tadi sumurku kering, sekarang melimpah itu air. Tapi kok asin? Kata Rasulullah, mungkin dekat laut. Kata pemilik sumur, enggak ya Rasul, biasanya enggak asin. Baik, akan aku pegang air sumur tersebut. Begitu dipegang, asinnya hilang. Dapat berkah, dapat berkah, dapat berkah. Maka orang yang bersahabat dengan orang yang bisa memberikan manfaat berkah, dia akan mendapatkan keuntungan seperti sahabat-sahabat yang bersahabat dengan Nabi. Seperti orang Madinah yang bersahabat dengan Nabi. Ada lagi namanya Ummu Sulaim. Rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Anaknya banyak. Ummu Sulaim. Anaknya 16. Banyak apa sedikit Ustaz? Enggak pakai minum jamu Madura, enggak. Kata Rasulullah, hai Ummu Sulaim, apa yang kau inginkan dari aku singgah di rumahmu? Tidak ada yang aku inginkan ya Rasul.
Aku ingin cuma agar anak-anakku nanti, generasiku nanti menjadi orang yang punya keberkahan. Maka itu Ummu Sulaim yang anaknya kecil-kecil didoakan Rasulullah. Begitu dewasa itu Ummu Sulaim, keturunan-keturunannya, anak cucunya semua menjadi orang-orang soleh. Iltamisul barokah min zawil barokah. Cari keberkahan ama orang yang punya berkah. Pengen jadi orang kaya, deketin yang maha kaya. Bukan pengen kaya ke dukun, dukunnya miskin, tinggalnya di pinggir kali, rumahnya miara anjing. Lah, katanya orang kalau dari situ bisa kaya. Kalau emang bisa kaya, dukunnya dulu kaya, di dukunnya miskin. Maka yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seorang teman yang suka menipu. Ainahu taryani, itu teman yang suka menipu, matanya sih memang suka memandang kita. Wa qalbuhu yar'ani, tetapi hatinya itu beda sama pandangannya. Menggunting dalam lipatan. Di depan manis, di belakang pahit. Itu ciri sahabat yang munafik, yang suka berbuat jahat kepada kita. In ra'a hasanatan dafanaha, apabila dia melihat kebaikan dia sembunyiin. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha, tapi apabila ia melihat kejelekan dia sebarkan, dia ceritakan, dia viralkan. Maka Allah sudah berpesan, kalau kita suka berzikir, bersahabat, bergaul sama yang suka zikir juga. Kata Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau temani, jangan kau jadikan sahabat orang yang hatinya itu lalai dari zikir, dari ingat kepada Allah. Zikir terbagi tiga. Ada zikir bil lisan, cuman pakai lidah doang, sekedar ucapan saja, sekedar bacaan saja, zikirnya kagak ngepek, tidak menjadi manfaat baginya, karena cuma kamuflase. Zikirnya cuma pengen dilihat orang, didengar orang. Yang kedua, zikir dengan hati. Sudah dengan lisan, dengan hati juga. Yang ketiga, bil lisan, bil qalbi, bil jawarihi.
Udah pakai lisan, pakai hati, pakai seluruh gerakan tubuh. La ilaha illallah. Ada nggak yang begitu sensal? Ada. Ada yang? Ada. Ada yang kapan aja badannya bergerak, nggak pernah putus tuh hatinya dengan Allah, terus berzikir. Mana yang bagus? Semuanya bagus daripada kagak zikir sama sekali. Zikir yang paling ringan yang setelah sholat tadi dipimpin oleh guru kita Ustaz Musahwan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kata Nabi, ahabbul kalami ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah Ta'ala suka dari manusia itu 3. Yang pertama, subhanallah. Ringan, mudah, tapi ucapan yang ringan, yang mudah itu bisa memberatkan timbangan. Kalimatani khafifatan alal lisani sakilatani fil mizan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 2 ucapan yang paling mudah, paling gampang, paling ringan. Tapi itu yang ringan, yang mudah, yang gampang bakal menambah berat timbangan kebaikan. Yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Ada orang begitu ditimbang amal solehnya, amal baiknya, antara kebaikan dan keburukan 50-50. Apa arti 50-50? 50-50. Ke Madura kagak, ke Surabaya kagak. 50-50. Dari mana tuh tambahannya supaya kebaikan lebih berat? Kata Allah sama malaikat yang bertugas mencatat kebaikan manusia, amal perbuatan sehari-hari, kiraman katibin, malaikat raqib. Ditanya, coba buka lembaran harian ini hambaku yang saat aku timbang beratnya sama. Begitu dibuka lembaran, ternyata ini orang lidahnya sering berzikir. Kata Allah, itu jadikan tambahan kebaikan. Maka kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang, ahsanu, yang berbuat baik. Begitu ditimbang masih sama beratnya, wa ziyadah, maka tambahin dari simpenan amal perbuatan harian. Maka kalau pengen banyak simpenan kebaikan, bergaul dengan orang baik. Kita sering ikuti kajian hadis dan kita sering dengar ada seorang yang bernama Wahab bin Munabbah. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Wahab bin Munabbah berkata, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan.
Nada munadin fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Kata Wahab bin Munabbah, aku membaca di dalam sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, bahwa setiap hari mulai pagi sore dari langit yang keempat ada panggilan. Apa tuh panggilan dari langit yang keempat? Satu, abna arba'in, hai orang yang umurnya 40. Wan berapa wan? 38. Belum 40. Belum 40. Dari langit yang keempat ada panggilan, abna arba'in, antum zar'un qaddana hasadu. Hai orang yang usianya 40, engkau ibarat pohonan, ibarat tanaman, udah siap panen. Seharusnya segala sesuatu dari usia 40 itu bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat juga untuk diri sendiri. Ibarat pohon udah siap panen, udah siap dipetik, bermanfaat untuk dijadikan kebutuhan dalam kehidupan. Kenapa? Sebab umur 40 itu merupakan barometer. Nabi diangkat oleh Allah di usia 40. Manusia di usia 40 itu tengah-tengah kepalanya itu dipegang oleh kekuatan tangan setan. Kalau pas 40 rajin sholat berjamaah, bagus. Kalau pas usia 40 rajin hadir di pengajian, bagus. Tapi kalau usia 40 udah maghrib masih di empang mancing, nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Di usia 40 maghrib dipegang setan, malah lagi mancing. Tapi di sini nggak ada yang suka mancing. Orang lagi ngaji masa mancing. Panggilan yang kedua dari langit yang keempat, abna khamsin, hai orang yang usianya 50. Man, udah 50 man? Pas, alhamdulillah. Kelihatannya masih 40 man. Dari langit yang keempat ada panggilan abna khamsin, hai orang yang usianya 50. Ma qaddamtum wa ma akhartum. Amal apa yang sudah kau persiapkan? Orang mau pergi umroh, perbekalan yang dibawa itu sebatas hari perjalanan ibadah umroh. Orang pergi haji itu membawa perbekalan sebatas hari yang akan ia isi beribadah. Kalau reguler 41 hari, dia bawa bekal sebatas usia itu, sebatas perjalanan ibadah haji. Bawa obat-obat, takut dalam perjalanan itu sakit. Dia bawa bekal yang banyak, takut kekurangan bekal.
Kalau di dunia kekurangan bekal bisa minjem, tidak punya obat bisa minta dengan yang lain. Tapi kalau perjalanan menuju Allah, kekurangan bekal, mau minta sama siapa? Maka dari langit yang keempat ada suara, maqaddabtum, amal apa yang sudah kau persiapkan? Kalau di dunia kehabisan bisa minta tolong kepada sesama manusia, tapi kalau di sana nanti nafsi, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ustadz Musahwan mau pulang ke Madura naik pesawat, karena 3 tahun gak pulang, itu koper besar isinya udah macam-macam. Nggak mungkin tas yang besar itu dibawa ke dalam pesawat. Dia bakal dimasukkan ke dalam bagasi. Nanti sampai di tempat tujuan di bandara Surabaya, itu tas koper Ustadz Musahwan bakal keluar dari bagasi, bakal dijumpai, bakal dia bawa ketemu dengan keluarga. Begitu manusia, amal yang sudah dia lakukan nih disimpan oleh Allah. Nanti kalau udah sampai di akhirat bakal ketemu itu amal kita, bekal kita. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu simpenan amal yang Allah Ta'ala balas akan diberi kepada pemilik-pemilik. Panggilan yang ketiga dari langit yang keempat, abna sittin, wahai orang yang usianya udah 60. Kalau tadi panggilan buat yang usianya 40, panggilan kedua buat usia yang 50, panggilan ketiga buat usia yang 60. Kalau mobil umur 60 tahun jadi barang antik, mobil antik. Kalau manusia usia 60 bukan antik lagi, udah banyak penyakit. Maka kalau udah usia 60 di panggilan yang ketiga pada langit yang keempat, la uzra lakum, jangan banyak alasan. Ya gua udah tua, usia udah 60. Kalau baca Yasin malam Jumat di An-Nur sama Ustadz Musahwan, gue udah kagak bisa lihat. Emang kemarin waktu ngeliat Quran kemana aja? Maka kalau udah usia 60, la udra lakum, jangan banyak alasan, jangan ngingetin dunia. Ingetin tuh barang antik udah tua, dikit lagi disimpan. Mobil tua kan disimpan tuh, barang antik disimpan. Manusia yang udah usia 60 dikit lagi disimpan. Kalau ngikutin umur Nabi, kalau udah 60 3 tahun lagi. Sabu Sawan berapa tahun lagi? Mudah-mudahan panjang umur. Kemarin sahabat beliau Kiai Haji Munib Ahmad, itu beliau adik dari istrinya Kiai Haji Hashim Adnan, yang dulu tahun 70 dai nomor 1, yang kalau ceramah punya khas tersendiri, istilah sendiri,
yang orang bisa kenali beliau. Di setiap ceramahnya beliau selalu bilang cok gali gacok cocok. Nah itu Hasyim Adnan punya istri, istrinya itu punya adik. Nah adiknya itu Ustadz Munib Ahmad yang kemarin hari Jumat meninggal dunia dalam perjalanan nganter anak ke pesantren Malang. Dalam perjalanan memang sudah sakit. Istrinya Kiai Munib Ahmad itu sama istri saya sekelas 3 tahun bersahabat, satu kamar, beda tempat tidur di pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi Kiai Nur Ali. Jadi Ustadz Munib dulu di pesantren sono juga, di At-Taqwa juga, putra putri jodoh Allah Ta'ala udah atur, ketemu di situ. Ustadz Munib nikah, yang menikahi Kiai Haji Nur Ali. Petugas KUA cuma mencatat saja. Yang mimpin ijab kabul Kiai Haji Nur Ali. Dulu tuh Ustadz Munib Ahmad. Panggilan yang keempat dari langit yang keempat malam Selasa besok. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.